sampai 11. Nah, sejak penciptaan dunia telah ada pertempuran antara kebenaran Tuhan dan kebohongan iblis. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serta memberi mereka kebenaran dan petunjuk tentang bagaimana hidup bersama Tuhan, iblis berhasil menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan melalui kebohongan. Kebohongan selalu menjadi senjata pilihan iblis terhadap umat Tuhan. Iblis tahu bagaimana mencari kelemahan atau dosa kita, lalu memanfaatkan kecenderungan dosa kita dan kelemahan kita dengan kebohongannya supaya menyakiti umat dan membuat mereka tidak berguna bagi tujuan Tuhan bagi manusia di dunia. Nah, ia menyakiti Adam dan Hawa melalui kebohongan. Kemudian ia juga menyakiti bangsa Israel di Perjanjian Lama. Ia menyebarkan penyembahan berhala di Israel melalui kebohongan. Israel berdosa dan diasingkan, dan iblis terus coba menyakiti orang Kristen di Perjanjian Baru. Ia mengiring guru palsu ke gereja di Korintus. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 berkata, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Ya, dalam 1 Timotius, iblis juga mengirim guru palsu ke gereja di Efesus untuk menyerang jemaat di sana. Nah, iblis mengirim orang-orang untuk berpura-pura menjadi orang percaya dan menyebarkan Injil. Padahal sebenarnya mereka sedang menghancurkan Injil. Nah, iblis tidak mengubah taktiknya sama sekali. Jadi tidak heran iblis terus mengiring guru palsu, pendeta palsu ke gereja hari ini di Indonesia. Nah, orang percaya tidak akan mudah tertipu oleh paganisme yang terang-terangan, ya, itu mudah dikenali. Tetapi tetapi mereka bisa tertipu jika sesuatu tampak seperti Injil, padahal sebenarnya bukan Injil. Tidak ada yang akan tertipu oleh uang palsu yang digambar oleh seseorang anak kecil, ya. Tidak orang bisa tertipu oleh ini. Tapi orang bisa tertipu oleh uang yang fotokopi karena terlihat lebih nyata, ya, lebih nyata. Ya, agama lain seperti uang palsu yang digambar oleh anak kecil, tidak ada orang Kristen yang akan tertipu. Tetapi Injil palsu seperti uang fotokopi, ya, tampak lebih nyata, tetapi tetap palsu. Ya, jika tidak berhati-hati, orang Kristen bisa tertipu. Iblis memiliki banyak kebohongan, tetapi kebohongan yang paling berbahaya adalah yang menghancurkan Injil. Ya, jika ia bisa menghancurkan Injil, maka ia bisa menghancurkan gereja. Ya, jika Injil dihancurkan, maka tidak ada keselamatan, tidak ada damai, tidak ada umat. Ya, itulah yang iblis coba lakukan di Efesus. Nah, ia masih mencoba melakukan hal ini yang sama di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi prioritas utama umat di gereja
adalah mengajar Injil, menjaga, melindungi Injil. Dalam perikop 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 11, Tuhan melalui Paulus memberikan 4 cara untuk menjaga Injil. Ya. Sebelum kita membaca perikop ini, mari kita ingat konteksnya. Kapan surat ini ditulis? Surat ini ditulis sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Ya, setelah Paulus dibebaskan dari penjara Roma. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 28. Nah, setelah ia dibebaskan dari penjara, ia dan Timotius kembali ke Efesus untuk memperkuatkan gereja di sana. Namun, karena sesuatu alasan, Paulus harus pergi ke Makedonia sehingga ia meninggalkan Timotius untuk menangani masalah di Efesus. Ya. Nah, dari Makedonia, Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Nah, mengapa dia menulis surat ini? Karena ada banyak masalah di gerejanya, seperti guru palsu, ya, ajaran sesat, masalah kepemimpinan, dan gaya hidup yang tidak saleh. Nah, jadi Paulus menulis untuk menginstruksikan Timotius tentang bagaimana menangani masalah di gereja dan bagaimana mengatur gereja. Ya, kita bisa lihat tujuan ini dalam 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Di sini berkata, semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiap penopang dan dasar kebenaran. Ya. Ini tujuan. Nah, surat ini ditulis kepada Timotius, tetapi juga berlaku bagi semua orang Kristen, karena ajaran dalam surat ini diilhami oleh Tuhan dan diberikan kepada semua Kristen. Oleh karena kita harus mempelajarinya dan menerapkannya. Nah, mari kita membaca paragraf ini. Saya pakai TB1, ya, 1 bukan 2, karena kebanyakan jemaat pakai TB1, betul? Ya. Oke, mari kita baca ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, apapun sibuk dengan dongeng dan sisilah yang di atas putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Torah tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan.
kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya. Nah, dalam paragraf ini, hal pertama yang Paulus instruksikan kepada Timotius adalah menjaga Injil. Ya, ini adalah prioritas pertama di gereja. Ada banyak masalah, tetapi masalah yang paling penting adalah masalah yang menghancurkan Injil. Tanpa Injil tidak ada keselamatan atau umat. Jadi Injil adalah prioritas di gereja. Nah, di zaman teknologi dan internet ini, setiap orang jemaat bisa dapat mengakses berbagai khotbah dan ajaran. Nah, sayangnya sering kali khotbah di YouTube menyiarkan Injil dan mempromosikan Injil palsu. Sebagai gereja, kita harus mendidik diri kita sendiri supaya kita bisa menjaga diri dan orang lain dari Injil palsu. Nah, dalam paragraf ini, di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus instruksikan Timotius untuk menjaga Injil dengan 4 cara. Nah, cara yang pertama untuk menjaga melindungi Injil adalah hentikan penyebaran Injil palsu di gereja. Nah, hal ini terdapat dalam ayat 3-4. Paulus mengingatkan bahwa ia meninggalkan Timotius di Efesus dengan tujuan untuk memerintahkan guru palsu agar berhenti menyebarkan ajaran yang salah, yang menyerang Injil. Nah, pemimpin gereja harus memerintahkan mereka yang menyebarkan Injil palsu berhenti. Ya, semua orang Kristen punya tanggung jawab, khususnya pemimpin gereja. Nah, ini adalah perintah, bukan pilihan. Ya, guru palsu harus taat, atau mereka harus dikeluarkan dari gereja. Ya. TB edisi 1 menggunakan kata menasihatkan, seolah-olah Timotius menyarankan guru palsu berhenti. Ya, seolah-olah ada pilihan untuk berhenti atau tidak. Ini bukan arti asli dari kata Yunani. TB edisi 2 sudah memperbaiki TB 1. Ya, TB 2 menggunakan kata memperingatkan, bukan kata menasihatkan. Ya, jika kita lihat di situs web sabda.org, ya, kata Yunani adalah perangelo, dan TB 1, ya, ini TB 1 biasanya menerjemahkannya sebagai melarang, ya, meniru, ya, atau perintah, ya, pemerintah, ya, di sini, ya, bukan
menasihatkan. Ya, Paulus ingin Timotius memerintahkan guru palsu berhenti, bukan sekedar menerangkan mereka. Menerangkan mereka. Ya, ini bukan pilihan. Jika seseorang sedang membunuh orang lain, saudara tidak menasihati pembunuh berhenti, betul? Saudara akan memerintahkannya berhenti. Ya, tidak ada pilihan. Itu perintah. Sama dengan pembunuhan rohani. Ketika seseorang sedang membunuh orang lain secara rohani dengan Injil palsu, kita harus memerintahkan mereka berhenti, bukan menasihatinya. Ya, jadi langkah pertama menjaga Injil adalah menghentikan penebaran Injil palsu di gereja. Nah, guru palsu di Efesus mempromosikan dongeng dan silsilah yang tak putusnya. Ingat, gereja di Efesus berada dalam budaya Yunani dan Roma, di mana terdapat banyak dongeng, mitos, dan tentang dewa-dewa. Iman Kristiani bukanlah mitos atau dongeng yang diciptakan manusia, tetapi kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan melalui para rasul dan nabi yang ditulis dalam Alkitab. Ini perbedaan besar. Nah, daftar silsilah ini kemungkinan merupakan dasar yang dibuat oleh beberapa orang Yahudi yang mempromosikan dongeng Yahudi. Nah, masalah dari dongeng dan silsilah ini merupakan mereka mendorong orang percaya mencari kebenaran tentang keselamatan dari luar Alkitab, ya, bukan dari Alkitab. Jika iblis bisa membuat orang percaya lebih bergantung pada sesuatu di luar Alkitab daripada Alkitab, maka itu masalah besar. Ya, orang percaya akan mulai mempercayai kebohongan iblis lebih banyak daripada kebenaran Tuhan. Ya, lama laun mereka akan tertipu oleh Injil palsu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ini harus dihentikan. Alkitab sangat jelas. Alkitab memiliki otoritas tertinggi dan merupakan sumber paling otoritatif dan akurat tentang Injil. Kita tidak bisa mencari informasi di luar Alkitab untuk memahami Injil dan keselamatan. Nah, Tuhan sudah mengungkapkan rencana keselamatan dalam Alkitab dan sudah menunjukkan bagaimana orang berdosa dapat menerima keselamatan. Nah, segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak. Guru palsu di Efesus mempromosikan persoalan yang menyerang Injil, bukan mempromosikan Injil. Nah, ayat 4 mengatakan ajaran mereka bukan tertib hidup firman keselamatan. Nah, frasa tertib hidup keselamatan berasal dari kata Yunani oikonomia. Nah, ingat, perjanjian baru awalnya dituliskan dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Ya, terkadang bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, kata Yunani oikonomia secara harufiah berarti pekerjaan yang diberikan kepada seseorang untuk dilakukan. Dalam Efesus 3 ayat 2
kata oikonomia diterjemahkan sebagai tugas penyelenggaraan. Ya, di sini oikonomia. Nah, jadi oikonomia dalam 1 Timotius mengacu pada Injil, Karena pekerjaan utama yang Tuhan berikan kepada umat adalah pekerjaan Injil. Nah, jadi frasa topik hidup keselamatan mengacu pada Injil. Ini adalah keselamatan kita dan dasar dari bagaimana kita hidup dalam kehidupan ini. Dan kita menerima Injil melalui iman. Ya, itu makna ayat 4. Jadi di ayat Alkitab menerjemahkan kata oikonomia dalam 1 Timotius sebagai tugas pelayanan. Ya, mengacu Injil. Ya, itu makna ayat 4. Guru palsu tidak mempromosikan Injil yang diwahyukan oleh Tuhan dalam Alkitab, tetapi mereka mempromosikan ajaran sesat dari luar Alkitab yang menyerang Injil. Tuhan mahu gereja menghentikan Injil sesat agar orang percaya tidak tertipu. Jadi dalam gereja kita jika kita melihat seseorang atau sesuatu yang mempromosikan Injil palsu, kita harus menghentikan mereka. Inilah cara pertama untuk kita menjaga Injil yang sejati. Ya. Nah, cara kedua untuk menjaga Injil merupakan promosikan kasih dari Injil. Ya. Ini terhadap dalam ayat 5. Nah, guru sesat tidak benar-benar mengasihi Allah dan umatnya. Mereka hanya pura-pura. Mereka memanfaatkan orang lain. Mereka menggunakan umat Allah untuk mendapatkan berhala mereka, seperti kekuasaan, uang dan dosa seksual. Motivasi utama guru sesat biasanya adalah hal-hal ini. Nah, mereka lebih mengasihi diri sendiri dan dosa mereka daripada Allah dan umatnya. Mereka ambil keuntungan dari orang lain dan seringkali menyalahgunakan mereka. Nah, lihat bagaimana 2 Petrus menggambarkan motivasi guru sesat. 2 Petrus 2:3 berkata, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jambu mereka. Mereka juga sering kali termotivasi oleh dosa seksual. 2 Petrus 2:14 berkata, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya. Lihat, tujuan guru palsu sesat bukanlah kasih sejati kepada Allah dan sesama, tetapi kasih kepada diri sendiri dan dosa. Nah, oleh karena itu, gereja harus mengajarkan apa itu kasih sejati, supaya orang Kristen dapat mengenali guru palsu dan menghindari mereka. Ya. Kasih kepada Allah dan umat adalah tanda orang Kristen sejati. Nah, itu juga merupakan tanda pemimpin
Kristen sejati. 1 Korintus 16 ayat 22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Ya, Maranatha. Kasih kepada Allah adalah tanda orang Kristen sejati. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11 berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, guru sesat tidak mempromosikan kasih kepada Allah dan umatnya, malah mereka mempromosikan dosa. Sebagai contoh, Injil kemakmuran justru menanamkan keserakahan dalam hati manusia, ya, bukan kepuasan dan kepedulian kepada orang lain. Nah, jadi untuk menjaga Injil, kita harus mengajarkan apa itu kasih sejati kepada Allah dan umatnya. Nah, di dalam ayat 5, Paulus bilang, kasih sejati harus berasal dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Ya, dari Injil. Ya, apa itu hati yang suci? Hati yang suci artinya hati yang menginginkan hal-hal yang benar dan baik, bukan hal-hal yang najis dan jahat. Guru sesat seperti guru Injil kemakmuran menganjurkan orang untuk serakah akan uang dan kekuasaan. Mereka pura-pura mengasihi Allah, tetapi mereka hanya menggunakan Allah supaya mereka bisa menerima berhala mereka. Nah, mereka mengajarkan kasih kepada hal-hal yang jahat, ya. Mereka kasih bukan dari hati yang suci. Nah, kasih kita harus berasal dari hati yang suci, yang mencari kebenaran dan kebaikan Allah. Dan hati yang suci hanya berasal dari Injil sejati. Setelah kita percaya kepada Yesus, Tuhan akan bersihkan hati kita. Roh Kudus akan memberi hati baru dan suci kepada kita. Nah, di sini Paulus juga bilang kasih sejati juga harus berasal dari hati nurani yang murni. Hati nurani adalah bagian dari kita, dari diri kita yang diciptakan Allah untuk menilai diri sendiri. Nah, hati nurani dapat membenarkan atau menuduh seseorang seperti yang dijelaskan dalam Roma 2:14. Nah, pikiran kita mengetahui standar benar dan salah. Dan ketika standar itu dilanggar, hati nurani bereaksi dengan rasa bersalah, malu, takut, atau putus asa. Nah, hati nurani berfungsi seperti alarm. Ya, salah satu alasan pesawat sekarang lebih aman karena ketika seseorang pilot melakukan sesuatu yang salah, alarm akan berbunyi, ya, untuk memperingatkan pilot. Jika pilot mengabaikan alarm,
dan mematikannya, maka pesawat akan berada dalam bahaya dan bisa jatuh. Tetapi jika pilot memperbaiki kesalahannya, maka pesawat akan selamat. Nah, hati nurani kita berfungsi seperti alarm dalam pesawat. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang salah, hati nurani kita akan menegur kita dan memperingatkan kita supaya kita bertobat. Tetapi jika kita mengabaikannya dan mematangkan hati nurani, maka hati nurani kita menjadi rusak. Ya, dan kita akan terus hidup dalam dosa dan dalam bahaya. Nah, guru sesat sudah memantangkan hati nurani mereka. 1 Timotius 4:2 mengatakan bahwa hati nurani mereka telah cap. Ya, artinya mati, rusak. Hati nurani mereka tidak lagi berfungsi. Sehingga mereka terus hidup dalam dosa, terus menyebarkan Injil palsu. Nah, Paulus juga menulis kasih sejati juga harus berasal dari iman yang tulus ikhlas. Jika kita benar-benar memahami betapa besar kasih Allah kepada kita, maka secara alami kita akan mengasihi Allah dan umatnya. Ya. Iman menghasilkan kasih kepada Allah dan umatnya. Kasih ini akan mendorong kita sehingga kita melayani Allah dengan motivasi yang murni, yaitu untuk menyenangkan Allah dan menjadi seperti Yesus. Bukan dengan dorongan untuk mendapatkan berhala kita dari Allah. Guru sesat tidak memiliki kasih sejati karena mereka tidak memiliki iman sejati. Cara kedua menjaga Injil adalah memposisikan kasih sejati kepada Allah dan umatnya, supaya ketika orang Kristen tahu kasih sejati dan lihat kejahatan guru sesat, mereka bisa menolak guru sesat dan tidak tertipu oleh mereka. Nah, inilah juga yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata bahwa kita bisa mengenali guru sesat dari buah mereka. Matius 7 ayat 15 sampai 20, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Para nabi bukan hanya mengatakan nubuat, mereka kebanyakan mengajar. Di sini nabi palsu termasuk guru palsu.
kita bisa mengenali guru palsu dari gaya hidup mereka, buah mereka. Dari buah mereka kita tahu mereka sesat. Nah, berikutnya adalah contoh yang baik untuk mengenali seseorang guru palsu dari buahnya. Namanya Benny Hinn. Ia sangat terkenal dan pernah pergi ke Indonesia. Siapa tahu dia? Oke, tidak tahu ya. Ia mengajarkan Injil kemakmuran dan mengajarkan bahwa jika seseorang memberikan uang kepada dia, Tuhan akan memberikan lebih banyak uang kepadanya. Ia juga melakukan penyembuhan palsu. Jika seseorang memberikan cukup uang kepadanya, dia janji menyembuhkan dia. Kita pasti ia melakukan penyembuhan palsu karena keponakannya namanya Kosti Hinn sudah mengungkapkannya. Dia tahu, dia sudah bilang ini palsu. Nah, selain itu gaya hidup buahnya penuh dengan dosa. Ia pergi ke negara-negara miskin dan menipu orang miskin agar memberikan uang kepadanya. Walaupun ia hidup sangat sangat mewah. Ia memiliki beberapa properti yang bernilai puluhan juta dolar. Ia memiliki sedikitnya satu pesawat pribadi yang membawanya ke seluruh dunia. Ia berlibur di hotel yang biayanya puluhan ribu dolar per malam. Ia membeli barang-barang paling mahal dari tempat-tempat paling mahal. Semua ini diungkapkan oleh Kosti, keponakannya, yang dulunya menikmati gaya hidup serakah. Tapi dia sudah bertobat. Kosti sudah bertobat. Nah, istri Benny bernama Susan menceraikannya pada tahun 2010. Beberapa bulan kemudian, Benny berselingkuh dengan guru Injil kemakmuran yang lain bernama Paula White. Ketika kita tidak tahu apakah Benny melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, tetapi biasanya guru palsu melakukan hal ini. Nah, dari buahnya, dari gaya hidup dia, kita dapat melihat bahwa Benny Hinn tidak punya kasih sejati kepada Tuhan dan umatnya. Dia guru palsu. Kita bisa menolak dia. Nah, jika ia benar-benar memiliki karunia penyembuhan, seharusnya ia pergi ke rumah sakit, dan mulai menyembuhkan orang lain tanpa meminta uang. Para rasul tidak pernah meminta uang saat mereka menyembuhkan orang lain. Mereka tidak pernah memanfaatkan orang lain. Mereka bekerja keras siang dan malam agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Mereka benar-benar mengasihi Tuhan dan umat. Kita bisa lihat dari buah mereka, gaya hidup mereka, bahwa mereka sejati. Mereka punya kasih sejati kepada Allah dan umatnya. Nah, hari ini kita sudah tahu dua cara menjaga Injil.
Minggu depan kita akan melihat dua cara lain menjaga Injil dari ayat 6 sampai 11. Mari kita berdoa.